Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti tubuh kita terbaring kaku, orang-orang berdiri di sekeliling, suara tangis terdengar, lalu perlahan tubuh itu diangkat dan dimasukkan ke dalam keranda. Pertanyaannya sederhana tapi menghantam. Apakah orang yang sudah meninggal benar-benar tidak melihat apa-apa, atau justru melihat lebih jelas dari sebelumnya? Kematian dalam Islam bukanlah akhir dari eksistensi manusia, melainkan perpindahan dari satu alam ke alam lain yang telah Allah tetapkan. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan kehidupan setelah mati adalah awal dari perjalanan panjang yang sesungguhnya. Sayangnya, banyak manusia hidup seolah dunia adalah tujuan akhir, bukan sekadar persinggahan. Ketika ajal datang, tidak ada negosiasi, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dipercepat. Kematian hadir tepat waktu, sesuai ketetapan Allah, bahkan sedetik pun tidak akan meleset. Pada saat itu manusia dipindahkan dari alam yang penuh tipu daya menuju alam yang penuh kebenaran, tempat semua kepalsuan dunia runtuh. Islam mengajarkan bahwa setelah kematian, manusia memasuki alam barzakh, sebuah alam penantian sebelum hari kebangkitan. Disinilah manusia mulai merasakan balasan awal dari apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Tidak ada lagi topeng, tidak ada pencitraan, hanya amal yang berbicara. Banyak orang takut mati bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena sadar hidupnya belum benar. Kematian menjadi momok karena selama ini manusia terlalu sibuk mengejar dunia dan lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan setelahnya. Padahal, setiap hari sejatinya adalah langkah menuju kematian itu sendiri. Dunia dalam pandangan Islam ibarat ladang, sementara akhirat adalah masa panen. Apa yang ditanam selama hidup akan dituai setelah mati. Tidak ada hasil instan, tidak ada kecurangan, dan tidak ada kesempatan mengulang. Sekali pindah alam, catatan amal pun ditutup. Karena itu, memahami kematian sebagai perpindahan akan mengubah cara pandang hidup. Dunia tidak lagi dijadikan tujuan utama, melainkan sarana. Hidup tidak lagi diisi sekadar mengejar kenikmatan, tetapi mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang pasti datang di alam berikutnya. Ruh masih menyadari keadaan tubuhnya dalam Islam. Kematian tidak serta-merta memutus kesadaran ruh. Tubuh memang berhenti bergerak, mata terpeham, dan suara tak lagi keluar. Namun ruh masih hidup dan mengetahui apa yang terjadi pada jasadnya. Inilah yang sering dilupakan manusia. Diamnya tubuh bukan berarti kosongnya kesadaran. Rasulullah menjelaskan bahwa ruh dicabut dengan cara yang berbeda-beda, tergantung bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Bagi orang beriman, ruh keluar dengan lembut, seperti air yang mengalir. Namun bagi orang yang lalai dan banyak maksiat, pencabutan ruh terasa berat dan menyakitkan. Pada fase ini, kesadaran ruh justru semakin tajam. Setelah ruh terpisah dari tubuh, ia masih mengetahui apa yang dilakukan terhadap jasadnya. Ketika tubuh dimandikan, dikafani, dan disiapkan untuk disyalatkan, ruh tidak berada dalam kondisi tidur panjang tanpa rasa. Ia menyaksikan semua proses itu sebagai awal dari perpisahan panjang dengan dunia saat tubuh diangkat dan dibawa menuju keranda. Ruh mengetahui bahwa dirinya sedang diantar menuju tempat terakhir di dunia. Langkah kaki para pengantar, suara doa yang dilantunkan, bahkan percakapan orang-orang di sekitarnya tidak sepenuhnya terputus dari kesadaran ruh. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ruh dapat mendengar langkah kaki orang-orang yang mengantarnya hingga ke kubur. Ini menjadi syarat bahwa kematian bukan kondisi kosong, melainkan transisi penuh kesadaran menuju fase kehidupan yang baru dan jauh lebih jujur. Kesadaran ruh pada fase ini justru menjadi awal penyesalan bagi mereka yang lalai semasa hidup. Dunia yang dulu terasa penting mulai tampak kecil dan rapuh. Harta, jabatan, dan kesibukan yang dulu dibanggakan tidak lagi memberi rasa aman sedikit pun. Mengingatkan satu hal keras tapi jujur,
kematian tidak membuat manusia langsung tidak ada. Justru saat itulah kesadaran tentang hidup yang sebenarnya dimulai. Dan semua yang dulu dianggap sepele berubah menjadi penentu nasib. Apa yang dilihat saat tubuh masuk keranda, saat tubuh diletakkan ke dalam keranda, disitulah perpisahan dengan dunia benar-benar dimulai. Jika sebelumnya ruh masih melihat rumah, keluarga, dan lingkungan yang dikenal, maka di momen ini kesadaran mulai mengerucut. Perjalanan dunia telah selesai. Keranda menjadi simbol bahwa manusia sedang digeser dari kehidupan yang fana menuju alam yang tak bisa ditolak. Ruh melihat orang-orang yang mengangkat keranda itu. Ia mengenali wajah-wajah yang dulu akrab, yang pernah tertawa bersama, yang mungkin pernah disakiti atau disia-siakan. Pada titik ini, penyesalan sering datang bukan karena kehilangan dunia, tapi karena hubungan yang tak sempat diperbaiki. Dalam hadis disebutkan bahwa orang mati mengetahui siapa yang mengantarnya. Ia mendengar langkah kaki, doa yang dilantunkan, bahkan tangisan keluarga yang mengiringi. Namun yang paling terasa menyakitkan adalah kesadaran bahwa semua itu tidak bisa lagi ia balas, tidak bisa ia manfaatkan untuk menambah amal. Saat tubuh berada di dalam keranda, dunia seakan mengecil drastis. Rumah besar terasa jauh, harta terasa asing, dan ambisi yang dulu dikejar mati mission tampak tidak relevan. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa hidup sudah terkunci, dan hasilnya sedang dibawa menuju pengadilan Allah bagi orang beriman. Momen ini diiringi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Ia menyadari bahwa keranda hanyalah kendaraan terakhir, bukan akhir tujuan. Namun bagi orang yang lalai, keranda terasa sempit, berat, dan menakutkan karena ia tahu apa yang selama ini diabaikan. Keranda juga menjadi saksi bisu kejujuran hidup manusia. Tidak ada kepura-puran, tidak ada pencitraan, tidak ada topeng sosial. Semua yang dibanggakan di dunia runtuh, digantikan oleh satu pertanyaan besar. Apakah hidup ini sudah pantas dipertanggungjawabkan? Mengajarkan bahwa masuknya tubuh ke dalam keranda bukan sekadar prosesi, melainkan awal penghitungan. Dunia ditinggalkan, amal dibawa, dan perjalanan menuju alam yang jauh lebih jujur pun dimulai tanpa bisa dihentikan. Reaksi ruh orang beriman dan orang yang lalai Islam menjelaskan bahwa reaksi ruh saat kematian tidak sama pada setiap orang. Perbedaannya bukan pada cara mati, tetapi pada cara hidup. Ketika tubuh sudah berada di dalam keranda dan dunia benar-benar ditinggalkan, disitulah karakter amal seseorang mulai terlihat jelas. Rasulullah bersabda bahwa ruh orang beriman keluar dari tubuh dengan lembut, seperti tetesan air dari bejana. Ruh ini disambut dengan kabar gembira, diperlihatkan tempatnya di surga, dan dipenuhi rasa rindu untuk segera bertemu dengan rahmat Allah. Dunia terasa selesai, bukan hilang. Ketika orang beriman dibawa dalam keranda, ruhnya berkata agar dipercepat perjalanannya, bukan karena ingin lepas dari manusia, tetapi karena ia sudah melihat apa yang menantinya. Keranda tidak terasa sempit, pemakaman tidak terasa menakutkan, karena keyakinan mengalahkan rasa takut. Sebaliknya, ruh orang yang lalai dan tenggelam dalam maksiat keluar dengan susah payah, seperti kain basah yang ditarik dari duri. Ruh ini disambut dengan ketakutan, kegelisahan, dan penyesalan yang datang terlambat. Dunia yang dulu dicintai justru menjadi sumber rasa sakit. Saat tubuh orang yang lalai dimasukkan ke dalam keranda, ruhnya berkata dengan penuh ketakutan, "Celaka aku, mau dibawa kemana aku ini?" Kalimat ini bukan drama, tapi refleksi dari hidup yang tidak pernah benar-benar disiapkan untuk akhirat. Penyesalan di fase ini tidak lagi berguna, tidak ada kesempatan menambah syalat, tidak bisa meminta waktu untuk bertaubat, dan tidak ada ruang untuk memperbaiki kesalahan. Semua kesempatan telah berakhir, tepat saat nyawa dicabut, menegaskan satu hal tanpa basa-basi. Ketenangan atau ketakutan saat masuk keranda bukan ditentukan oleh doa orang lain, tetapi oleh bagaimana seseorang
menjalani hidupnya sendiri ketika masih diberi waktu. Di dalam keranda, semua gelar gugur saat tubuh sudah terbaring di dalam keranda. Seluruh identitas dunia perlahan runtuh. Gelar, jabatan, status sosial, dan kebanggaan yang selama hidup dijaga. Motivation tidak lagi memiliki makna. Tidak ada yang dipanggil dengan sebutan kehormatan. Semua disederhanakan menjadi satu nama. Jenazah di dunia. Manusia sering berlomba membangun citra dan pengakuan. Namun di dalam keranda, tidak ada yang peduli seberapa tinggi jabatan seseorang atau seberapa besar hartanya. Semua perlakuan sama. Semua dibungkus kain kafan yang seragam, menandakan bahwa manusia kembali setara di hadapan Allah. Keluarga yang mengiringi hanya bisa mendoakan. Harta tidak bisa menebus, jabatan tidak bisa melindungi, dan koneksi tidak bisa membantu. Semua yang dulu dianggap kekuatan, kini hanya menjadi kenangan yang ditinggalkan. Di dalam keranda, yang ikut hanyalah amal, salat yang ditegakkan atau diabaikan, sedekah yang ikhlas atau pamer, kejujuran yang dijaga atau dilanggar, semuanya hadir tanpa bisa disembunyikan. Dunia tidak lagi menjadi tempat berbohong. Ironisnya, banyak manusia baru sadar ketika semuanya terlambat. Saat gelar dicabut, status hilang, dan dunia dilepas paksa, barulah tampak jelas bahwa yang bernilai sejak awal bukanlah apa yang dipamerkan, melainkan apa yang dipersembahkan kepada Allah. Keranda mengajarkan pelajaran paling jujur tentang hidup. Ia membungkam kesombongan, meruntuhkan keangkuhan, dan memaksa manusia mengakui bahwa selama ini ia hanya seorang hamba yang suatu hari pasti kembali menjadi tamparan. Halus namun keras. Jika semua gelar akan gugur di dalam keranda, lalu untuk apa hidup dihabiskan mengejar pengakuan manusia dan melupakan penilaian Allah? Keranda adalah pengakuan terakhir keranda, bukan sekadar alat untuk membawa jenazah ke pemakaman. Dalam Islam, keranda adalah simbol pengakuan terakhir manusia bahwa seluruh perjalanan hidupnya telah selesai. Tidak ada lagi bantahan, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada pembelaan. Semua yang pernah dilakukan kini berdiri sebagai saksi. Saat tubuh berada di dalam keranda, manusia seakan dipaksa jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahkan keadaan, lingkungan, atau orang lain. Semua alasan yang dulu mudah diucapkan runtuh bersamaan dengan tertutupnya kesempatan hidup. Keranda menjadi batas tegas antara masih bisa dan sudah selesai. Selama hidup, manusia bisa menunda salat, menyepelekan dosa, dan menolak nasihat. Namun saat berada di dalam keranda, tidak ada lagi kata nanti. Semua pilihan hidup sudah dikunci. Di momen ini, manusia menyadari bahwa waktu adalah nikmat yang paling sering disia-siakan. Setiap detik yang dulu terbuang tanpa makna, kini terasa mahal. Tapi tidak bisa ditebus. Keranda tidak memberi ruang untuk penyesalan, hanya hasil akhir. Keranda juga membungkam seluruh kesombongan. Orang yang dulu merasa besar, berkuasa, dan tak tersentuh, kini tak mampu menggerakkan dirinya sendiri. Ia sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk diantarkan menuju liang lahat. Pengakuan ini tidak diucapkan dengan kata-kata, tetapi dengan keadaan bahwa manusia lemah, bahwa dunia sementara, dan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali. Keranda menjadi saksi bisu kebenaran itu, mengajarkan satu hal yang sering dilupakan. Hidup bukan tentang seberapa pintar kita berdalih, tapi seberapa siap kita saat tidak lagi diberi kesempatan berbicara. Pesan untuk yang masih hidup ini bukan ditujukan untuk orang yang sudah berada di dalam keranda, melainkan untuk kita yang masih berjalan di atas tanah. Karena selama napas masih ada, Allah masih memberi kesempatan yang belum tentu datang dua kali. Hidup sejatinya adalah waktu pinjaman yang sedang terus berkurang. Setiap hari, kita sebenarnya sedang mendekat ke keranda. Hanya saja, tanpa sadar, kita sibuk menata hidup, mengejar target, dan merencanakan masa depan. Tapi sering lupa menyiapkan akhir. Pada
Tidak satu pun dari kita tahu apakah besok masih termasuk dalam rencana Allah atau tidak. Islam tidak melarang menikmati dunia, tetapi melarang menjadikannya tujuan utama. Dunia seharusnya menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan penghalang. Ketika dunia mulai melalaikan syarat, menumpulkan hati, dan membuat dosa terasa biasa, disitulah alarm seharusnya berbunyi. Pesan paling jujur dari keranda adalah ini: tidak ada yang ikut kecuali amal. Bukan seberapa sibuk kita, tapi seberapa taat. Bukan seberapa dikenal, tapi seberapa ikhlas. Semua yang tidak bernilai akhirat akan ditinggalkan tanpa sisa. Selagi Allah masih memberi kesempatan, memperbaiki salat adalah langkah paling mendesak. Menjaga lisan, menjauhi maksiat tersembunyi, dan memperbanyak amal yang tidak perlu diketahui. Manusia adalah investasi paling aman untuk perjalanan panjang setelah mati. Tidak ada yang tahu kapan giliran itu datang. Keranda tidak memilih usia, jabatan, atau kondisi. Ia hanya datang tepat waktu, sesuai takdir. Maka, orang yang cerdas bukan yang paling sukses di dunia, tetapi yang paling siap ketika dipanggil pulang, menutup semuanya dengan satu pengingat. Sederhana namun keras. Selama kita masih membaca ini, berarti Allah belum menutup pintu taubat. Gunakan sebelum pintu itu tertutup sendiri. Dan kita hanya bisa diam di dalam keranda tanpa kesempatan memperbaiki apapun.